Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Topik saya kali ini membahas soal yang masih rame menjadi salah satu isu politik, yaitu soal rencana Pak Jokowi keliling Indonesia. Pak Jokowi turun gunung lah gitu. Nah, saya bersama Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, yang akan membedahnya dari aspek politik gitu ya. Siap. Dan juga Pak Suhadi, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, yang kita pernah ngobrolin di sini Pak ya, di Cokro TV, di Seruput, tentang rencana Pak Jokowi ini, karena kan Pak Suhadi beberapa waktu lalu bertemu Pak Jokowi di Solo, dan Pak Jokowi membahas masalah ini. Ya. Jadi ini kita dari sudut pandang politik dan dari sudut pandang salah satu relawan terkemukanya Pak Jokowi lah gitu, Pak Suhadi. Oke. Mas Agung melihatnya ini gimana nih? Karena kan ini timingnya kan saat dimana situasi politik ini masih tetap rame kan, gitu. Terus kemudian banyak yang nyinyir, wah Jokowi itu keliling Indonesia itu untuk bantuin Gibran 2029, bantuin Kaisang untuk PSI, gitu. Itu yang nyinyir. Ada juga yang nyerang, misalnya dari sejumlah elit PDIP. Ngapain keliling Indonesia, tunjukkan aja dulu ijazahnya gitu. Jadi dikaitkan dengan ijazah gitu. Terus ada yang ya banyak lah. Terus ada yang mengaitkan, wah ini Kapolri barusan diperpanjang masa pensiunnya gitu ya. Dan ini mungkin terkait gitu, macam-macam lah gitu. Terus sekarang ada isu-isu yang banyak isu yang kemudian posisi Pak Prabowo itu dianggap kebijakan-kebijakan populisnya, MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih apa kan dipersoalkan. Gitu. Jadi momentumnya seperti itu. Nah, ini dipakai oleh Pak Jokowi untuk menggunting dalam lipatan atau apa gitu. Jadi ini narasinya seperti itu. Mas Agung sendiri ngelihatnya gimana nih? Oke. Pertama, secara personal Pak Jokowi ini kan punya magnet figur ya, punya kekuatan elektoral yang kita tahu bersama-sama itu dikelola, dirawat sedemikian rupa. Kalau bahasa konsultannya di udara, sosmednya masih jalan. Ya, media online-nya juga sering dimintai keterangan terkait banyak persoalan bangsa. Nah, di darat juga beliau suka belusukan, ya. Kemudian juga didatangi oleh banyak masyarakat ya, tidak mengenal latar, usia, kemudian suku dan seterusnya, main ke rumah beliau semacam itu. Kemudian dari matra laut, tadi udara, darat, laut gitu ya. Ini lobi-lobi panggung belakang juga aktif dan masif kan, orang elit datang ke rumah nanya, minta masukan dan seterusnya. Beliau juga sering ikut acara-acara kenegaraan. Bahkan setahu saya beliau juga masuk sebagai penasehatnya dan antara semacam itu, ya, secara formal gitu. Dan berapa kali Presiden Prabowo juga mengundang beliau bersama mungkin Presiden SBY ya untuk berbagi saran, berbagi masukan dan seterusnya, membahas dinamika sosial politik kebangsaan kita. Jadi saya melihat beliau cukup aktif dan cukup intens ya, berada di tadi udara, darat, laut dan seterusnya, sehingga mau nggak mau ini semua harus dikelola. Nah, tapi di luar itu semua beliau dan keluarga Solo kan intens juga mendapat ya serangan-serangan politik ya, bahkan kampanye gelap soal ijazah, pemakzulan, dan hingga dalam satu momen itu sedikit banyak membuat legitimasi dan reputasi beliau terganggu ya. Dan kita akhirnya lupa bahwa beliau juga punya legacy soal infrastruktur, kesuksesan melewati masa pandemi, kemudian juga soal gaya kepemimpinan beliau di masyarakat, yang itu semua juga saya tempatkan sama posisinya dengan dalam tanda petik serangan-serangan tadi gitu. Tapi kita lupa, kita lebih mudah mengingat yang minor, yang negatif ketimbang yang positif seperti itu. Nah, harusnya kan setara dan seimbang. Nah, saya ketika melihat Pak Jokowi belusukan keliling Indonesia, saya melihat bagaimana beliau ingin menginstitusi magnet figurnya dalam sebuah kerja-kerja yang lebih terstruktur, terukur, sehingga ini bisa dipahami oleh masyarakat secara luas macam itu. Dan ini juga perlu dilakukan, dan semua presiden kita juga melakukan itu. Misalkan Pak SBY melukis dari Solo sampai Pacitan. Ibu Mega misalkan kemudian misalkan keliling ke Jawa Timur, nyekar dulu di Blitar, ke Surabaya, terus kemana.
buat saya ya normal-normal saja, sah-sah saja. Tapi nggak Kenapa? rame ya. Iya, maksudnya ya biasa Iya, aja. kalau Pak SBY dan Bu Mega nggak rame. Nggak Kalau rame. Pak Jokowi. Iya, beda gitu. Kenapa beda? Kan Iya, saya bingung iya. juga. Maksudnya kalau saya sebagai analis nganggap Pak Jokowi keliling ya wajar aja. Toh yang dikelilingi cuma baru 3 kan, Lampung, Jawa Barat sama Kupang, NTT gitu. NTT. Iya. Nah, jadi maksud saya kok kenapa yang lain pada gimana Iya, gitu iya. ya? Harusnya kan ya udahlah, itu hak beliau sebagai seorang warga untuk menyapa warga lainnya karena beliau senior citizen ya, mantan presiden presiden ke-7 semacam itu, sehingga ya harusnya kita nggak perlu mempersoalkan juga gitu, karena ya paling beliau serap aspirasi, pun kalau beliau punya agenda politik ya sah-sah saja gitu. Yang lain juga sama kan. Misalkan mungkin ngecek struktur PSI sudah memenuhi deadline nggak sampai RT RW misalkan, atau ngecek relawan solid nggak nih merespon situasi mungkin lebih kurang setahun lagi masa pentahapan pemilihan 2029 soal verifikasi partai kan. Apakah mungkin bisa mengintegrasikan mesin relawan dengan mesin PSI supaya sampai tuh ke RT RW. Maksud saya itu sah-sah saja gitu, sebagaimana Pak SBY ngecek struktur Demokrat, Ibu Mega ngecek struktur PDIP gitu. Jadi nggak ada yang harus dipersoalkan dan masing-masing punya kuasa. Pak SBY mungkin ada posisi di mana sama kayak Pak Prabowo, sama Pak Jokowi penasihat dan antara juga, Ibu Mega penasihat BPIP juga. Jadi sama Pak Prabowo ini dibagi rata sama semua posisi-posisi strategisnya. Pun misal ada pengaruh di Polri, mungkin Pak SBY juga punya, Ibu Mega juga gitu. Karena kan kalau saya melihat struktur institusi seperti kepolisian, TNI dan lain-lain itu kan memang ada faksi-faksi ya, yang kita anggap faksi itu ya istilahnya ya dinamika relasi di masing-masing institusi soal merespon sebuah kebijakan, soal sebuah isu, soal sebuah kepentingan. Dan itu sah-sah saja di organisasi. Beda-beda aspirasi, tapi pada satu momen ya harus bersama dan bersatu lagi gitu. Tapi bukan berarti itu jadi soal dan masalah. Tinggal kacamata kita melihatnya seperti apa nih. Kalau mereka fokusnya yang negatif ya negatif semua jadinya. Tapi kalau positif ya positif semua. Tapi minimal di tengah lah. Kita bisa melihat secara objektif. Oh, ini ada positifnya menyapa warga serap aspirasi supaya bisa membantu Presiden Prabowo menyelesaikan banyak persoalan bangsa gitu. Karena aspirasi di Lampung mungkin berbeda dari di NTT, begitu juga di Jawa Barat semacam itu. Jadi menurut saya perihal ini harusnya harus kita dukung, kita apresiasi, dan Pak SBY, Ibu Mega maupun pemimpin lain kalau mau turun menyapa warga silakan saja. Justru bagus supaya apa? Supaya makin membumi, supaya makin tahu sebenarnya masyarakat maunya apa sih, seperti itu. Saya pengen masih tetap dengan Mas Agung dulu. Silakan. Kan ada yang bilang Pak Jokowi itu kan sangat data driven lah ya. Jadi langkah dan manuvernya, tindakannya terukur itu selalu berdasarkan data, gitu kan? Bahkan big data. Big data ya. Nah, ini kan terkait dengan soal itu. Artinya Pak Jokowi melakukan keliling Indonesia, meskipun tadi yang sudah resmi kan baru 3 yang direncanakan, betul, kan 3 tempat. Betul. Tapi kan arahnya akan ke tempat lain, ke sejumlah tempat lain. Nah itu kemudian ada yang merasa bahwa ini jangan-jangan dianggap dipersepsikan sebagai ancaman bagi partai lain gitu. Misalnya ada yang bilang gini, bahwa PDIP itu kan masih banyak pemilih PDIP itu yang pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi turun itu bisa menjadi ancaman karena ngerogotin suaranya PDIP gitu. Makanya langsung diserang dengan soal ijazah gitu. Jadi ada yang melihat begitu. Nah, dan apalagi Pak Jokowi sekarang kondisi kesehatannya kan 99% kan udah sehat gitu loh. Lagi fisiknya tuh masih fit lah untuk belusukan nasional gitu. Nah, menurut Mas Agung seberapa jauh ini gambaran semacam ini dikaitkan dengan soal rencana kunjungan Pak Jokowi itu? Ya, kalau saya melihat partai itu punya ceruk pemilih masing-masing. Kalau secara praksis lagi, nanti akan dilihat partai-partai ini mampu nggak mendorong anggota atau calon-calon legislatif yang mumpuni ya dari segi elektabilitas sampai isi tas macam itu. Dari nomor urut 1 sampai nomor urut 3. Kan yang dilihat pileg itu di sana. Nomor urut 1-nya siapa? Nomor urut 2 siapa? Nomor urut 3 siapa? Oke, kotel efek atas nama Megawati efek mungkin bisa. Tapi orang akhirnya melihat nomor urut caleg itu siapa-siapa saja yang maju. Pun PSI, Jokowi efek bisa menelurkan kotel efek, tapi
bukan Pak Jokowi nanti yang dipilih sebagai calegnya, tapi siapa nih nomor urut 1 sampai 3. Seharusnya saya lihat ini memang pekerjaan rumah paling besar di PSI. Nah, PDIP mestinya ataupun Demokrat, Nasdem dan seterusnya partai-partai lain fokus aja di kamar masing-masing, ya, dapur masing-masing, karena pertarungan pileg itu bukan lagi pertarungan siapa ketumnya, siapa dewan pembinanya, tapi siapa caleg-caleg yang mereka usung. Kalau fokus di situ, masing-masing punya ya ranahnya sendiri-sendiri. Ya, misalkan ada kader partai lain yang akhirnya tertarik dengan PSI, berarti partai dari tempat asal tadi memang belum mampu menjaga magnet elektoralnya. Maksud saya jangan kemudian langsung menyalahkan ini gara-gara PSI, ini gara-gara Pak Jokowi gitu. Menurut saya itu kurang fair juga seperti itu. Jadi ini kan pasar bebas, terbuka. Apalagi kalau misalkan partai-partai yang sudah mapan di parlemen kemudian merasa dalam tanda petik terancam dengan PSI, itu menurut saya kurang pas lah. PSI kan sedang berjuang juga verifikasi nih kan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Jadi etapenya beda seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang PSI terlalu cepat untuk ngomong tentang 2029, wajar. Karena kurang dari setahun tuh verifikasinya. Karena kalau partai-partai parlemen kan nggak perlu melalui fase itu. Mereka tinggal langsung ngomong substansi. Ini waktunya kerja, ini waktunya berkarya. Bener. Nah, tapi bagi PSI, ini dua kerjaan sekaligus nih. Karena mereka belum lolos sebagai partai peserta pemilu. Sementara partai parlemen, automatically dia lolos dan langsung bisa ikut pemilu. Tapi PSI kan harus melalui itu. Nah, nalar yang berbeda ini saya lihat seringkali disamain, dicampur adukan. Padahal beda etape nih. Nah, itu yang menurut saya akhirnya kurang objektif melihat partai-partai yang baru, yang belum lolos parlemen, ketika mereka melakukan kerja-kerja elektoral gitu. Dan harusnya ya kita support gitu. Karena menurut saya ini bagian dari cara kita menginstitusi demokrasi, aspirasi, kepentingan, supaya semuanya bermuara pada sistem formal politik yang lebih sehat seperti itu. Tapi kalau sedikit saja berbuat dibilang ini ya memulai 2029 terlalu dini, menurut saya ya jangan berlebihan juga lah, jangan gitulah. Dulu kan semuanya melalui itu. Ini Mas Agung memang pernah bilang, kita pas ngobrol itu katanya kan ngomong tentang Pak Jokowi melakukan ini diserang. Kata Mas Agung, Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain juga diserang. Jadi sebenarnya memang memang ya pada dasarnya memang diserang gitu. Lebih baik ngapa-ngapain daripada ngapa-ngapain kan gitu. Ya, karena penderitaannya sama kan. Sama, betul. Toh sama-sama diserang juga gitu. Pak Suyadi, kan ketika dalam pertemuan dengan Pak Jokowi di Solo, kan Pak Jokowi, menurut Pak Suyadi dalam obrolan kita kan bilang bahwa Pak Jokowi itu kan memang niatnya itu memenuhi undangan dari masyarakat di berbagai daerah. Karena kan Pak Jokowi setiap saat rutin hampir tiap hari didatangi masyarakat. Jadi ya memang ini kayak semacam kunjungan balasan lah, silaturahmi balasan lah gitu ya kepada masyarakat. Nah, saya pengen dengar cerita dari Pak Suyadi lagi lah soal bagaimana Pak Jokowi melihat soal ini. Terus juga soal bagaimana sikap para relawan Pak Jokowi yang sampai sekarang juga masih all out ya mendukung Pak Jokowi. Terutama karena katanya Pak, itu ada beberapa berita yang menyatakan akan ada demo tandingan melawan. Kalau nggak salah di Lampung ya itu. Iya, jadi ada berita. Nanti Pak Jokowi berkunjung itu ada demo, mendemo Pak Jokowi gitu. Jadi ini kayak wah, ada yang merasa terancam nih gitu. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya nih? Ya, jadi saya mungkin flashback pada saat saya pertemuan. Waktu itu Pak Jokowi sendiri yang bicara dengan saya. Ini sebentar lagi saya mau keliling, mau turun. Ya, terkait apa Pak? Ini memenuhi undangan masyarakat supaya saya hadir di tengah-tengah mereka, gitu. Oh gitu. Itu kapan Pak? Nah, terus diceritakan lah pada waktu itu dia bilang saya akan ke Lampung dulu. Setelah ke Lampung saya akan ke NTT atau Jawa Barat lah, antara dua itu. Dan kemudian kita langsung respon, Pak di Manado juga kita akan undang karena kebetulan dari THMP itu Tim Hukum Merah Putih ada orang dari Manado. Dan rencananya juga Pak Jokowi langsung respon nih. Nanti kita akan ke sana gitu. Nah, kalau saya lihat dari kacamata yang lebih skalanya lebih besar, ini kan sebetulnya animonya masyarakat kepada Pak Jokowi.
Kalau sekarang ini yang kita dengar dari NTB datang, dari Maluku, dari Irian datang. Kan sebetulnya kasihan kalau dilihatin Datang ke seperti Solo, ini. Pak, ya? Iya, karena person kan, Iya, iya. kelompok atau katakan orang per orang. Tapi kalau Pak Jokowi yang datang ke sana, kan tentunya akan berbeda. Berbedanya apa? Datang seorang diri, datang kepentingan Pak Jokowi datang ke sana untuk memenuhi rasa rindunya masyarakat kepada Pak Jokowi. Kan jadi sebetulnya lebih besar dong kaitannya dalam persoalan ini. Nah, terus saya tanyakan, kira-kira nanti di sana apa yang mau disampaikan? Ya, kita akan bicara tentang program-program pemerintah. Oh. Nggak ada loh dia mau ngomong nanti untuk kepentingan Gibran segala macem gitu kan. Dan lagi di dalam undang-undang pemilu, kalau ke sana larinya, itu kan disemprit nanti sama KPU. Iya dong, belum apa-apa aja udah bicara tentang 2029. Jadi kalau orang menarasikan kunjungan Pak Jokowi ke daerah itu, ya, berkaitan dengan Gibran 2029, itu sangat nggak masuk akal. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ya memang momennya belum tepat dan itu bukan ruang-ruang untuk kampanye, gitu kan? Ya, saya juga kan tempo hari pernah kita uji juga di kegiatan relawan. Waktu itu ada pertemuan relawan. Kan geopolitik, terus juga keadaan-keadaan di Indonesia yang agak sedikit kurang kondusif, kita tanyakan, apa jawaban Pak Jokowi? Dia nggak menyerang Pak Prabowo di situ. Dia mengatakan ini geopolitik. Ini negara kita ini justru yang lebih baik daripada negara-negara lain. Waktu itu BBM belum naik. Lihat, BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah. Itu kan sebetulnya suatu kredit point buat masyarakat, gitu kan. Terus juga keadaan-keadaan yang sifatnya lebih sektoral, pemerintah terus bekerja untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak ada untuk bicara-bicara, oh ini keadaan, terus kemudian memancing di air keruh, dia ikut-ikutan di situ. Tidak. Ya, dia sangat concern sekali, ya. Dalam pertemuan itu dia bilang, kita harus mendukung pemerintahan ini sampai 2029. Ya kalau 2029 nanti seperti apa kan sejarahnya akan ditentukan nanti gitu kan. Betul. Tapi semangat sekarang menurut saya Pak Jokowi itu punya punya trust kepada negara ini. Punya kemauan. Karena kenapa? Kita juga kan tahu ya. Pak Prabowo ya digandeng oleh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin ya. Itu kan karena keberlanjutan. Artinya apa yang disebut dengan keberlanjutan itu? Ya program-program Pak Jokowi itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kan semangatnya seperti itu. Apa sih? Hilirisasi, terus kemudian yang lain-lain dan lain sebagainya. Itu kan memang program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Ya, Pak Prabowo melanjutkan. Jadi kalau dibilang mau merusak keadaan ini, ya merusak programnya Pak Jokowi juga dong. Kan gitu dong, kalau kita melihat skala besarnya, kan gitu kan. Nah justru Pak Jokowi, kalau menurut saya, ini kan terus penjaga ritme pembangunan ini berjalan dengan baik. Gitu. Nah terus kemudian, barangkali juga nanti di tengah-tengah masyarakat, itu penyampaiannya bukan lagi bicara tentang Gibran, tentang Prabowo yang bagaimana begini, bukan. Itu nanti akan menyampaikan program-program pemerintah yang harus didukung oleh masyarakat. Lah kalau Pak Jokowi ada di sana, penyampaiannya kan lebih jelas, lebih terukur, lebih nyampe gitu kan. Ya. Tempo hari katanya ditanyakan juga, loh emang itu menterinya bagaimana? Ya kan saya bilang domain menteri ya kerjaannya juga kan berbeda kan gitu kan. Terus bagaimana Bakom? Ya tentunya juga kan kalau Pak Jokowi yang datang ke sana akan berbeda penyampaiannya. Karena kalau orang di daerah emang selalu punya YouTube, punya berita-berita mainstream yang bisa dilihat setiap saat kan juga belum tentu gitu ya. Jadi kita harus bersikap dan berpikir yang positif. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan juga mungkin keluarga, bukan. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang saya lihat. Seperti yang tadi saya katakan, rule bekerjanya pembangunan ini itu kan pada mekanisme keberlanjutan. Kalau keberlanjutan kita melihatnya siapa gitu. Gitu. Ya Pak. Nah terus kalau Pak Suyadi atau teman-teman relawan
gimana ngelihat serangan-serangan dan nyinyiran terhadap rencana Pak Jokowi kunjungan keliling Indonesia ini, Pak? Bahasa Dan juga kita tadi misalnya ada yang mengancam akan demo Ya. di Lampung apa? Gimana Pak Suyadi ngelihatnya? bahasa kita gini sederhananya. Emang gue pikirin, itu aja lah, ya kan? Iya. Karena jujur yang di Lampung kan memang itu teman-teman relawan yang jadi motor nanti kegiatan di sana. Iya. Ada PSI-nya nggak besar, Hmm. ya. Tapi kepentingannya adalah relawan. Karena kalau relawan bicaranya kan bukan pada kelompok kepartaian, kepada politik bukan, tapi kepada kepentingan masyarakat. Ya. Itu ya, makanya kan ketuanya pun di sana itu namanya Regen. Oke, Ya. ada BRN ya? Apa? BRN. Ya. Apa sih? Itu yang memimpin acara ke sana. Oke. Demikian juga nanti yang ke NTT, ya, itu RJ2, ya, di mana di situ dikoordinir sebagai kuncen itu Bang Uce, Oke. gitu kan? Karena memang Bang Uce ada kegiatan apa di sana, rumput laut atau apa gitu, nanti yang akan terus dikembangkan untuk dibudidayakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi semuanya ini kepentingannya relawan yang bersentuhan kepada masyarakat. Ya kalau tadi memang ada kepentingan PSI, itu kan kecil sekali gitu loh, ya. Jadi bukan skala besar untuk kepentingan PSI di sini. Terus juga gila aja kali dibilang perlihatkan ijazah segala macam gitu kan. Tadi udah kita bahas, Iya. kan? Itu ruangnya bukan di situ juga gitu kan. Masa sih mau liatin begini kan enggak, ya. Apa Pak Jokowi juga nggak punya penasihat hukum, ya kita juga akan melarang itu gitu kan. Ya nanti momennya di pengadilan gitu. Untuk melihatkan ijazah ada ruangnya gitu di pengadilan. Iya, tapi agak aneh juga ya sejumlah elit PDIP tiba-tiba ngangkat soal itu gitu loh Pak, untuk Karena ketakutan, barangkali ketakutan kali. Itu. Karena kan gini, kalau saya baca nih kan, Pak Jokowi dulu dari PDIP, itu dulu yang kita ini kan, ya. Begitu Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, terus kemudian memang suaranya terus hilang di situ kan enggak. Ada orang yang diam-diam masih tetap mendukung, tapi ada di Partai Merah itu, ya kan? Mungkin jumlahnya juga tidak sedikit, mungkin juga banyak dan lain sebagainya. Dan kalau ini nanti terjadi seperti misalnya bedol desa, ya kan? Barangkali itu yang ditakutin, gitu kan? Karena kan kalau soalnya udah terbukti Pak, pernah yang kasus Jawa Tengah itu kan? Pilkada Jawa Tengah kan fenomena bedol desa itu terjadi kan? Di kandang banteng loh gitu. Betul. Ternyata merah kalah gitu. Ya justru itu kan harusnya kalau memang kekuatan Pak Jokowi, bagaimana nih logika berpikirnya untuk bagaimana mengantisipasi itu yang harus dipikirkan. Bukan kemudian menyerang Pak Jokowi. Salah loh, menyerang Pak Jokowi itu ya. Itu akan membuat sesuatu yang nggak baik juga gitu. Bukannya makin mengecil suara Pak Jokowi itu. Orang semakin penasaran. Ini ada apa sih Pak Jokowi kok dikuyok-kuyok terus begini kan gitu kan. Barangkali itu juga menjadi fenomena nantinya. Iya. Nah Mas Agung, kembali ke soal Pak Jokowi sebagai nggak menjabat lagi sebagai presiden ya. Tapi tingkat popularitasnya atau approval rating lah. Mungkin bukan approval rating. Istilahnya apa kalau sudah nggak menjabat itu ya? Kalau diukur bahwa masih tetap populer buktinya setiap saat dikunjungi gitu ya. Mungkin bukan approval rating ya, karena nggak ada hubungannya dengan soal approval atau nggak approval kan. Nggak ada hubungannya dengan kinerja. Nah, tapi kan faktanya beliau masih tetap populer. Nah, ini seberapa jauh ini menurut Bung Agung? Karena kan fenomena ini kan sesuatu yang dianggap eksepsional lah gitu ya. Betul, bahwa ada orang yang nggak menjabat tapi masih tetap populer. Biasanya kan yang terjadi malah post power syndrome atau terabaikan, dilupakan. Tapi ini kok terjadi. Nah, ini sementara Pak Jokowi tadi yang kita bahas kan tipe yang sangat tokoh yang mementingkan data driven. Nah, soal survei itu dihitung banget kan sama Pak Jokowi. Dan pasti kan Pak Jokowi kalau kunjungan seperti ini kan pasti ngitung juga, pasti mempertimbangkan soal survei macam-macam. Nah, seberapa jauh tingkat kepopuleran Pak Jokowi ini berdampak kepada 2029 dan lain-lain? Yang pertama, saya masih melihat Jokowi efek itu masih berefek. Jokowi efek masih berefek ya. Karena kan baru 1,5 tahun beliau selesai.
Jadi memori kolektif publik, elit itu masih belum pudar sepenuhnya bahwa beliau sudah tak lagi menjadi presiden. Gitu. Suka atau enggak, beliau masih punya infrastruktur politik, kaki-kaki politik yang masih kokoh untuk dikondisikan semacam itu. Jadi saya melihat ini yang mungkin menjadi kekhawatiran banyak pihak kalau beliau sudah turun gunung, ini something happens nih. Gitu. Apakah bentuknya elektabilitas Mas Gibran, Kaesang ataupun Mas Bobi itu bisa terdongkrak. Tapi saya melihat begini, kita jangan terlalu mendikotomikan bahwa Pak Jokowi itu ataupun Pak SBY, Ibu Mega, Pak Prabowo bukan makhluk politik. Karena itu melekat satu tubuh semua. Misalkan ambil contoh, Pak Prabowo itu Ketua Umum Gerindra, Presiden juga, kemudian ya Panglima tertinggi dan seterusnya. Ya begitu juga ketika melihat Pak SBY, Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jadi kita jangan memisahkan Pak Jokowi ya udah jadi senior citizen warga saja, nggak bisa. Dia presiden ke-7. Dia sekarang penasihat dan antara. Beliau ayahnya Mas Wapres Gibran, Kaesang Ketua Umum PSI, kemudian Gubernur Sumut menantunya semacam. Jadi ini semua kan ada efek gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu semua dari Pak Jokowi. Memisahkan itu dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, itu sama halnya kita sedang menutup sebelah mata dan kita berjalan tanpa melihat sebelah yang lain. Itu kan jadi pincang. Jadi tidak komprehensif cara melihatnya. Jadi kalau saya melihat Pak Jokowi sama seperti yang lain, ya beliau sedang dalam tanda petik turun ke bawah menyapa warga, tapi juga berpolitik juga. Dan there is nothing wrong. There is nothing wrong, itu biasa dengan gitu. Iya, biasa aja gitu. Jadi semua melakukan itu, tapi kita nggak boleh membatasi hak politik beliau sebagaimana juga yang lain. Jadi silahkan beliau berekspresi karena itu bagian dari aturan yang dilindungi oleh konstitusi. Yang penting tidak ada hal-hal yang kontraproduktif yang dilakukan. Sepanjang itu tidak terjadi, go ahead kalau saya bilang gitu. Jadi saya melihat kadang kita terlalu alergi dengan politik, padahal dalam tanda petik itu juga sedang berpolitik, Mas Sahar gitu. Jadi itu yang menurut saya sudah sudah agak perlu dikurangi, direduksi supaya kita tetap profesional, tetap proporsional melihat semua hal. Dan ini bagus sebenarnya. Kenapa bagus? Saya melihat bahwa ini bisa jadi pilihan warga bahwa kalau misalkan seorang ex-presiden tidak lagi menjabat, dia masih tetap produktif kok, masih bisa berkarya kok, masih bisa membantu warga menyerap aspirasi seperti itu. Apalagi tadi ada kegiatan budidaya rumput laut, ada acara mungkin kunjungan kemana, meresmikan apa dan seterusnya. Dan saya lihat itu kan produktif sekali gitu. Terus yang dipermasalahkan apanya gitu. Maksudnya itu bagus-bagus aja gitu. Nah yang penting saya lihat bagaimana kemudian ini bisa ditempatkan pada posisi supaya tidak disalahpahami oleh misalkan Presiden Prabowo gitu, sehingga tidak dianggap oleh banyak pihak misalkan tidak ada matahari kembar. Kemudian yang kedua, tidak disalahpahami oleh partai-partai lain yang merasa PSI ini ancaman. Ya maksud saya semua partai yang sedang berkompetisi saling mengancam sebenarnya kan, bukan hanya PSI seperti itu. Jadi kenapa terlalu berlebihan khawatirnya? Cuman memang Pak Jokowi ini kan punya karisma sendiri, Mas Sahal, gitu. Jadi karisma yang dimana tidak bisa ditiru oleh semua. Belusukan itu kan beliau yang mempopulerkan. Jadi siapapun yang mencoba mengambil trademark itu ya akan akhirnya ketimpa dengan jadi KW. Iya, brandingnya Pak Jokowi gitu. Ya. Jadi dia harus mencari branding yang lain. Ya. Orang yang merakyat, orang yang dekat dengan warga dan seterusnya. Nah, ini kan yang nggak bisa ditiru. Nah, mencari branding itu kan nggak mudah. Kalau saya misalkan konsultan itu nggak sederhana, Mas Sahal. Mencari branding belusukan, kemudian merakyat, itu kan branding-branding kuat, powerful, yang itu langsung ke jantung hatinya masyarakat. Nah ini gimana ngubah ini nih? Sementara masyarakat sudah nyaman dengan hal semacam itu. Ya, nah mungkin buat pemilih-pemilih kelas menengah terdidik, bisa jadi brandingnya beda. Cara pandangnya lain semacam itu. Tapi itu kan captive marketnya nggak banyak. Yang banyak kan yang di sebelah sini nih. Seperti itu. Nah, ini kan elit-elit tadi mungkin berpikir, wah bahaya nih, ini dia ngambil ceruk pasar yang besar, yang sewaktu-waktu bisa dikapitalisasi dan berbuah elektoral kan. Nah karena belum menemukan formulasi branding mereka yang baru untuk menandingi Pak Jokowi seperti itu, ya otomatis beragam cara dan rupa akan dilakukan. Tapi buat saya ya inilah kompetisi. Yang penting ya berkompetisi secara sehat, secara
adil gitu, supaya apa? Supaya masyarakat melihat bahwa politisi kita sudah dewasa dan sudah matang berdemokrasi, misalnya. Jangan sampai gontok-gontokan kemudian saling hasut menghasut, bisa caci maki dan seterusnya, yang kita nggak mau. Akhirnya polarisasi itu terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan branding ini kan, kalau di medsos, terutama X lah ya, betul, itu kan citra Pak Jokowi itu kan adaptif dia. Enggak, dan dianggap inilah persepsinya itu minor, negatif terhadap Pak Jokowi kan. Citranya tuh jelek di X terutama ya. Oh, di X ya. Terkait dengan soal demokrasi, macam-macam lah gitu. Bahkan istilah Mulyono apa itu kan selalu dipakai untuk jelek-jelekin lah gitu. Tetapi di sisi lain para elit, jumlah elit masih tetap merasa terancam, ada yang terancam kalau Pak Jokowi melakukan keliling seperti ini, gitu kan? Itu apakah berarti memang mereka menyadari bahwa sebenarnya di lapisan bawah itu citra Pak Jokowi masih bagus, gitu? Apakah mereka menyadari seperti itu, atau ada semacam tadi yang standar ganda? Jadi kalau Bu Mega, Pak SBY melakukan menunjukkan ke makhluk politikannya itu nggak apa-apa, gitu ya? Kalau Pak Jokowi nggak boleh kan, dianggap wah belain Gibran, belain nolong Kaisang macam. Gimana Mas Agung lihat nih soal diskrepansi antara branding, antara persepsi di medsos dengan realitas? Kalau X itu kan memang kelas menengah terdidik yang memang kritis, Mas Ahal, dan itu biasanya ceruk pemilihnya nggak besar. Ya, justru yang besar di luar itu, kayak di TikTok, Facebook, Instagram gitu. Jadi kalau saya nggak apa-apa yang di X demikian responnya. Dan itu sebagai sebuah aspirasi kan, supaya objektif juga Pak Jokowi dan teman-teman. Yang penting bagaimana menggarap yang besar ini. Karena kan kita pemilu harus menang. Kita berpolitik harus diterima. Nah, saya lebih mengarahkan, misalkan sebagai konsultan, fokus yang besar itu. Karena mengurus yang kecil ini kan energinya sama habisnya sama yang ngurus yang besar. Jadi ngapain gitu. Istilah saya, ini sudah begini, nggak bisa diapa-apain lagi, ini udah asin, istilahnya menggarami lautan kan percuma gitu. Mending di sini yang masih gede, masih luas, blue ocean gitu ya, pasarnya masih jelas terbuka gitu, peluangnya masih banyak, ya sudah gitu. Jadi yang di sini nggak apa-apa, kasih masukan aja buat kita gitu. Tapi buat yang besar ini yang harus dirawat, yang harus dipikirkan gimana cara mengelolanya seperti itu satu. Yang kedua, masing-masing mantan ataupun ex-presiden, apakah presiden ke-5, presiden ke-6, atau Pak Jokowi presiden ke-7, ya, masing-masing kan punya kepentingan, punya keluarga. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja, misalkan, oke, Pak Jokowi punya Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi. Pak SBY punya Mas Agus, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Ibu Mega punya Mbak Puan, Mas Nanan gitu. Jadi, ya itu hak masing-masing presiden kita untuk menjaga keluarganya, melindungi mereka dari serangan-serangan politik yang kontraproduktif. Supaya apa? Supaya citra legitimasi masing-masing terjaga. Dan kita nggak mau juga keluarga presiden ke-5, Ibu Mega, ke-6, Pak SBY, ke-7, Pak Jokowi itu diobok-obok. Kita harus menjaga marwah itu. Gitu. Dan saya yang memang seringkali menyampaikan di banyak kesempatan, kita harus melihat ke depan, kita harus fokus membangun. Kalau memang ada kekurangan di masa-masa Pak Jokowi, di masa Pak SBY, di masa Ibu Mega, ya sudah kita perbaiki di masa Pak Prabowo. Daripada kita menghabiskan fokus untuk mencari kelemahan masing-masing presiden ini, itu nggak akan ada ujungnya, Mas. Habis energi kita nggak bisa move on melihat kemajuan itu. Nah, mereka yang sibuk ke sana, nah saya khawatir memang energinya untuk maju itu sudah tidak ada lagi. Jadi ke belakang. Itu penting merefleksikan diri, tapi nggak bisa di situ terus kita. Emang ada bangsa yang sempurna kan kagak ada. Negara yang benar-benar perfect itu juga enggak gitu. Jadi masing-masing punya kekurangan kelebihan. Nah, kekurangan kita di situ ya udah kita perbaiki next. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hal-hal substantif yang lebih besar, yang lebih baik di masa mendatang, nggak terulang lagi tadi yang buruk-buruk itu gitu sih. Nah, Pak Suyadi, terkait dengan tadi bahwa Pak Jokowi itu justru kalau ke daerah, itu justru penekanannya pada keberlanjutan. Artinya mendukung bagaimana program-program kerakyatan Pak Prabowo itu bisa diterima oleh masyarakat, gitu ya. Jadi ini justru malah
bukan demi agenda politik untuk kepentingan Pak Jokowi dan keluarga, tapi justru untuk keberlanjutan Pak Prabowo gitu kan. Artinya bukan untuk matahari kembar lah gitu. Nah, tapi kan narasi adu domba itu kan masih tetap terjadi. Pak Soehadi kan kita tahu, kita juga sering bicara di dalam podcast ini kan tentang ada gerakan pemakzulan terhadap Gibran, terus seakan-akan ini selalu ditabrakkan kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Nah, kalau dalam konteks sekarang Pak, itu kan banyak kritik nih terhadap kebijakan Pak Prabowo dari segi implementasinya, kan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, terus sekolah rakyat macam-macam lah gitu. Jadi itu kekecewaan, sikap kritisisme dan itu kan sekarang membuncah. Nah, seberapa jauh itu bisa dinavigasi Pak antara tadi itu mendukung keberlanjutan dan supaya tidak menjadi tuduhan tadi itu matahari kembar, supaya tidak dikapitalisasi menjadi ditabrakkan. Gimana Pak Soehadi ngelihatnya? Ya, kalau saya melihat sih, ini juga tadi saya diwawancarain di El Sinta. Jadi sebetulnya saya fair aja ngomong, saya juga agak mengkritik kerja besar Presiden, terutama berkaitan dengan MBG. Karena kenapa? MBG ini kan sebetulnya rohnya itu kan sudah lama berjalan tidak sehat. Tapi kan ada pembiaran di sini. Itu tadi salah satu saya kritik. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, saya katakan bahwa ini sebetulnya itu harus sudah direspon jauh hari sebelumnya. Ya, jangan sampai kerugian besar itu semakin menjadi-jadi. Ya cerita tentang makanan basi, telur makanan yang isinya kecapi. Tadi saya bahas juga itu. Ini harusnya betul-betul Pak Presiden itu jangan hanya mendengarkan orang-orang yang selalu ABS, tapi juga harus betul-betul terjun orang-orang yang memang mungkin harus mempunyai gerakan-gerakan lain yang untuk mengantisipasi ABS tadi ini gitu. Nah, barangkali nanti itu peran Pak Jokowi berkaitan dengan masalah ini itu menyampaikan seperti itu, bukan mengkritik pemerintahan, bukan, tapi menyampaikan, gitu ya. Kan tentunya kan juga berbeda pada waktu Pak Jokowi memerintah dengan Pak Prabowo kan, ya. Nah, terkait menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya keberlanjutan, terus juga ada program-program yang seperti sekarang, ya, barangkali itu juga sudah disampaikan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, nanti di tengah-tengah masyarakat dimensi berpikirnya itu apa? Tentunya kan bukan merusak atau katakanlah menjelek-jelekan pemerintah. Kan saya udah bilang kalau menjelekkan pemerintah ya sama juga menjelekkan keberlanjutan tadi. Kan nggak nyambung dong ini ceritanya. Pasti Pak Jokowi punya cara untuk bagaimana nanti respon orang-orang di daerah itu bisa menerima program-program pemerintah yang nantinya itu akan terus diperbaiki. Karena sekarang kan berkaitan dengan MBG ini diperbaiki kan. Saya dengar juga dikurangin dan lain sebagainya. Nah, termasuk Koperasi Merah Putih. Tadi juga saya memberikan masukan. Ini kan juga harus didengarkan oleh Presiden. Karena informasinya membangun perumahan bangunan Koperasi Merah Putih itu kalau nggak salah 1,6. Tapi yang terjadi informasi ini ya kan, itu katanya cuma 800 juta. Berarti separohnya kemana nih? Nah, ini tentunya juga kan harus direspon. Terus juga informasinya juga. Kok di tengah sawah bangun gitu kan? Di tengah hutan gitu. Di tengah hutan, di atas gunung gitu kan. Terus siapa yang mau belanja gitu kan? Nah, ini harusnya cepat direspon. Maksud saya seperti itu. Kan kita pendukung pemerintah juga bukan kemudian yes man. Nanti kalau negara ini rusak kan kita ikut juga rusak. Terdampak kan? gitu. Iya. Nah, itu juga mungkin nanti yang akan disinergikan. Bagaimana keluhan masyarakat yang diserap oleh Pak Jokowi yang nanti akan diberikan masukan kepada pemerintah, kepada Presiden dalam keadaan ini. Terus bagaimana juga keadaan-keadaan yang memang harus pemerintah ini bekerja. Masih penting nggak sih Kopdes? Masih penting nggak sih makan gizi gratis ini dan lain sebagainya? Kalau masih penting bagaimana cara pengelolaan dan sebetulnya level mana yang harus
ditempatkan untuk diberikan MBG ini. Oke. Jangan kemarin seperti di UI diajak bikin diadakan MBG di situ, kan cerita yang nggak masuk akal. Dan juga ini juga harusnya jadi cerminan juga. Sekolah-sekolah elit itu nggak perlu diperhatiin ini gitu loh. Tapi orang-orang yang memang membutuhkan, yang memang nggak makan, yang memang gizinya, stuntingnya itu memang terjadi di daerah itu yang harusnya menjadi fokus gitu. Jangan merambah kemana-mana. Yang penting semua program ini jalan gitu. Itu. Ya, oke. Ini mungkin bagian akhir ya, sebagai sekaligus closing statement lah dari dua narsum kita. Jadi gimana secara umum nih, Mas Agung melihat soal rencana kunjungan Pak Jokowi keliling Indonesia, keliling daerah itu, keliling Indonesia lah, diletakkan dalam konteks perpolitikan Indonesia. Kedepannya gimana nih? Singkat aja ini. Jokowi efek akan berefek kalau Pak Jokowi keliling Indonesia. Oke. Jadi kalau saya harus keliling justru. Kalau nggak keliling nanti nggak berefek. Jadi kalau saya justru menganjurkan keliling, sapa warga, ya seperti Pak Jokowi biasa aja. Gitu. Jadi lakukan saja kalau saya nggak ada masalah. Ya, Pak Jokowi keliling Indonesia itu sebenarnya Pak Jokowi menjadi dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi. Jadi ya udah. Kan kita harus mensupport orang menjadi dirinya sendiri kan, Mas. Seperti itu kalau saya. Oke. Pak Suyadi, pernyataan terakhir? Jadi kalau saya lihat ini kan suatu keadaan yang memang baik. Karena kenapa? Pak Jokowi ini kan juga dianggap soko guru. Dianggap orang yang bisa didengar omongannya. Barangkali tadi yang nggak nyampe nih yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi mungkin tersampaikan. Kan menjadi good dong dalam kaitan ini. Untuk siapa? Ya untuk pemerintahan sekarang gitu loh. Jadi jangan dinarasikan pada hal-hal yang negatif. Kalau semua dilihat negatif, ya akan negatif terus persoalannya gitu kan. Negara ini kan harus dibangun dalam bentuk yang positif. Ya positifnya bagaimana? Ya biarkan Pak Jokowi keliling dan sebagainya. Kan ini semua masih tanda tanya. Apa yang saya sampaikan, belum tentu juga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi saya yakin, seperti yang saya katakan tadi, keyakinan saya karena apa? Pemerintahan sekarang ini berkelanjutan dari apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Tentunya itu dong parameter kerjanya gitu. Nggak mungkin menyimpang dari situ gitu kan. Karena nanti kalau dia menyimpang, yang disemprit dulu, Pak Jokowi dulu loh yang bikin program ini misalnya. Betul. Kan tentunya nggak bagus. Oke. Terima kasih Mas Agung Baskoro dan Pak Suyadi atas obrolannya, atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.